Slay the Gods, episode 56. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bilah lurus itu dengan cepat membelah udara, mengeluarkan dengungan lembut, dan menusuk dengan tepat di dinding kosong sekitar setengah meter dari laba-laba. Lin Qiye, tidak hanya Cao Yuan dan Shen Qingzu yang berada di belakang Lin Qiye yang tercengang, bahkan laba-laba itu pun terkejut. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat siapapun dengan bidikan seburuk itu. Mungkinkah target pria ini sebenarnya bukanlah dirinya sendiri? Lin Qiye terdiam. Reruntuhan ilahi tergelap miliknya baru diperpanjang hingga 20 meter. Dalam jarak 20 meter, dia bisa membidik dan menyerang dengan akurat kemanapun dia mau, tetapi di luar 20 meter, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Sayangnya, laba-laba itu berada sekitar 40 meter darinya, jadi bisa dimaklumi jika dia tidak bisa mengenainya. Tepat ketika pisau Lin Qiye meleset, Shen Qingzu di belakangnya mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat, percikan api keluar dari cincin hitam di buku jarinya. Segera setelah itu, bunyi patahan yang tajam menggema di seluruh kafetaria. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi, kobaran api yang menyilaukan melengkung langit-langit tempat laba-laba itu berada, dan dinding-dinding yang hancur berjatuhan, mengguncang seluruh kafetaria. Di tengah kepulan asap hitam, seekor laba-laba berwarna abu putih melesat keluar secepat kilat, mata majemuknya yang merah menyala berkilauan dengan menyeramkan. Misteri alam, cuan. Lin Qiye dengan tajam merasakan aura menakutkan yang terpancar dari laba-laba itu, dan alisnya berkerut erat. Lin Qiye menggenggam erat pedang bintang lainnya di tangannya. Malam di sekitarnya kembali meluas. Matanya tertuju pada laba-laba yang sangat cepat itu, dan setiap otot di tubuhnya menegang. Cao Yuan juga dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangannya, bersiap untuk menggenggam gagang pedang di belakangnya dan melepaskan pemusnahan Raja Hitam. Di bawah tatapan tegang semua orang, laba-laba berwarna abu putih itu tiba-tiba berbelok tajam di udara, menerobos jendela di sampingnya, dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Lin Qiye, setiap orang. Lin Qiye dan dua orang lainnya berdiri di sana selama 2 detik sebelum perlahan-lahan tersadar kembali. Laba-laba raksasa yang mengancam dari alam, sungai, itu. Mereka melarikan diri. Lin Qiye melirik curiga pada mayat Wang Li yang hancur, lalu pada jendela yang pecah akibat kejaran laba-laba, dan termenung dalam-dalam. Aneh, bukankah seharusnya laba-laba ini adalah monster kejam yang membunuh tanpa ragu dan menikmati memakan manusia? Mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua pihak, mengapa pesawat itu melarikan diri? Saat Lin Qiye sedang berpikir, Cao Yuan menghela napas lega, menurunkan tangannya dari pisau yang hendak digenggamnya, tampak lega karena dia tidak akan terikat oleh kunci kesucian Cao Yuan lagi hari ini. Kecepatannya terlalu tinggi, kita sama sekali tidak bisa mengejarnya. Beberapa rekrutan yang mencoba memburu laba-laba itu berlari kembali sambil terengah-engah. Shen Qingzu mengerutkan kening dan menatap Lin Qiye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aneh, ini tidak masuk akal. Lin Qiye menggelengkan kepalanya, untuk sementara mengesampingkan keraguannya, dan berkata, laba-laba itu cepat dan kuat, kita tidak bisa mengejarnya lebih jauh. Mari kita tetap berpegang pada rencana semula dan kembali ke gedung 3 untuk menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Namun, untuk mencegah laba-laba menyelinap masuk, kita akan menempatkan lebih banyak orang untuk menjaga gedung 1, agar mereka yang telah tertidur lelap tidak dibantai tanpa perlawanan. Tatapan Shen Qingzu menajam saat bayangan Deng Wei, Li Jia, dan Li Liang yang sedang tidur terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan kembali dan berjaga. Baiklah, kau sangat kuat. Bahkan jika laba-laba itu datang, kau seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu. Lin Qiye mengangguk. Setelah menentukan strategi mereka, ketiganya mundur kembali ke pintu masuk dan memimpin para rekrutan lainnya dalam 2 kelompok terpisah, lalu dengan cepat meninggalkan kantin. Setelah mereka pergi, 2 sosok muncul dengan tenang di sudut kafetaria yang sepi itu. Cek, bagaimana bisa anak laba-laba ini begitu penakut? Bagaimana mungkin melarikan diri bisa memberi tekanan pada para pemula ini? Salah satu dari mereka menghela napas pasrah. Untungnya, kami membuat mayat Wang Li cukup realistis untuk menipu para rekrutan baru ini. Jika tidak, upaya kami untuk menciptakan suasana akan gagal total, tambah orang lain.
Namun, penampilan Lin Qiye memang cukup bagus. Dia berhati-hati dan teliti dalam tindakannya, berani dan tegas. Dia adalah talenta yang menjanjikan. Apakah kau perlu memberitahuku? Bagaimana mungkin seseorang yang dipilih sebagai agen oleh dua dewa tidak mampu? Juga, ngomong-ngomong, apakah Wang Li yang pingsan tadi sudah dibawa pergi? Mereka sudah berbaring di luar kamp. Bagus, kita sudah siap di sini. Sekarang terserah tim atmosfer di gedung 3 untuk melihat apakah mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Di jalan yang sepi, seekor laba-laba berwarna abu putih merayap dengan panik ketika kilatan cahaya putih muncul, dan tubuh laba-laba aslinya berubah menjadi bentuk seorang anak laki-laki. Bocah itu tampak berusia tidak lebih dari 11 atau 12 tahun, dengan rambut beruban dan urat-urat halus di wajahnya yang cerah. Pupil matanya yang merah dengan gugup mengamati sekelilingnya, dan ekspresinya begitu sedih sehingga ia tampak seperti akan menangis. Ah, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Pria yang melempar pisau itu terlihat sangat garang. Dan pria yang bisa meledak hanya dengan menjentikkan jarinya, matanya seperti ingin memotongku menjadi 8 bagian. Aku sudah bersikap sangat baik. Aku hanya ingin mencari tempat untuk tidur. Kenapa mereka memukulku? Wah, tidak, terlalu berbahaya di sini. Aku harus pergi. Spider Boy berbalik, bersiap untuk lari keluar dari kamp pelatihan, ketika dia sepertinya teringat sesuatu dan bergidik. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri. Para instruktur yang berwajah garang itu mengatakan bahwa jika aku berani menyelinap pergi, mereka akan membunuhku dan menjadikan tanganku seperti tangan laba-laba yang direbus. Orang jahat, mereka semua orang jahat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang mereka minta saya lakukan lagi? Ya, yang terpenting adalah mengendalikan pikiran orang-orang yang sedang tidur terlebih dahulu, lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Si bocah laba-laba melihat sekeliling, menemukan gudang kecil yang paling tidak mencolok untuk bersembunyi, lalu menggunakan sutranya untuk menciptakan dunia jaring laba-laba sebelum berbaring dengan tenang di tengahnya. Mereka seharusnya tidak bisa menemukanku di sini, kan? Gumamnya pada diri sendiri, berbaring di tempat tidur yang dipenuhi sarang laba-laba. Mari kita lihat bagaimana tidur mereka. Setelah selesai berbicara, matanya yang merah bersinar dengan cahaya aneh. Dalam penglihatannya, untaian sutra laba-laba spiritual virtual menjulur dari ujung jarinya, menjalin seluruh kamp pelatihan dan membentuk jaring besar. Di ujung jaring besar ini, benang sutra laba-laba, seperti tali layang-layang, terhubung ke asrama rekrutan yang berada di kejauhan, menghubungkan setiap rekrutan yang sedang tidur ke asrama tersebut. Ini adalah jaring laba-laba mental yang hanya dia yang bisa melihatnya, meliputi seluruh kamp pelatihan. Pada pukul 6, jaring itu mengikat jiwa semua rekrutan yang tertidur ke benang sutra laba-laba. Sekalipun jiwa mereka terbangun, mereka tidak dapat kembali ke tubuh asalnya. Oleh karena itu, bagi orang luar, mereka selalu dalam keadaan tidur nyenyak. Melihat begitu banyak jiwa yang berjuang di jaring laba-laba, bocah laba-laba itu menguap dengan malas. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sudut tersembunyi jaring laba-laba, di mana sesosok jiwa putih yang gemuk masih tertidur. Jiwa semua orang lain sudah terbangun, tetapi mereka tidak bisa kembali ke tubuh asalnya. Hanya jiwa pria ini yang benar-benar tertidur sampai sekarang. Kau tidur nyenyak sekali, aku iri padamu, kata bocah laba-laba sambil menyangga kepalanya dengan tangannya, wajahnya penuh rasa iri. Di jaring laba-laba, jiwa pria gemuk itu berguling dengan malas, matanya perlahan terbuka dalam keadaan kabur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam mimpinya, Baili Pangpang, dalam wujud jiwanya, perlahan membuka matanya. Haoh menguap, dia meregangkan tubuhnya dengan malas, mengecap bibirnya, dan bergumam pada dirinya sendiri dalam keadaan setengah tertidur, agak bingung, kenapa aku bisa tidur nyenyak sekali hari ini? Bukankah instruktur sudah meniup peluit? Di mana ini? Ia akhirnya sadar sepenuhnya, menatap jiwanya sendiri yang terjebak di jaring laba-laba, lalu menatap jiwa-jiwa rekrutan lain yang berjuang di sekitarnya, rasa kebingungan yang mendalam terpancar di matanya. Apa-apaan ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Dia menggaruk kepalanya, meskipun reaksinya lambat, dia sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jebakan mental. Baili Pangpang bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Bukan, jika itu jebakan mental, firewall seharusnya secara otomatis menahannya. Ini bukan jebakan mental ofensif, ini. Baili Pangpang menarik tangannya dengan keras, tetapi mendapati bahwa dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari jaring laba-laba.
Dia melayang di udara, dan dapat melihat dengan jelas para rekrutan baru yang datang dan pergi di kamp pelatihan, tetapi para rekrutan baru di bawah tampaknya tidak dapat melihat keberadaannya. Sebuah alam terlarang spiritual yang mampu merenggut jiwa. Tanya Bailey Pangpang dengan sedikit terkejut. Alam terlarang semacam ini jarang ditemukan. Sudahlah, mari kita pergi dulu. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin hitam di jari telunjuk kanannya. Meskipun dia dalam wujud jiwa dan pakaiannya hanyalah hantu yang terwujud, dan benda-benda terlarang seperti ruang bebas tidak akan muncul padanya, cincin itu tampaknya melekat pada wujud jiwanya, sama sekali tidak terbatas. Karena ini adalah jiwa, benda ini seharusnya efektif, gumam Bailey Pangpang, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari ujung jarinya. Sebuah benda terlarang, pedang pemutus jiwa. Dengan jentikan jarinya, pedang cahaya hitam dengan mudah memotong jaring laba-laba yang mengikat jiwanya. Jiwanya melayang ringan turun dari sutra laba-laba, lalu ia merasakan daya hisap yang kuat datang dari arah tubuh fisiknya, dan ia melayang cepat ke arahnya. Pada saat yang bersamaan, bocah laba-laba yang sedang tidur di jaring laba-laba gudang tiba-tiba berteriak. Aduh, sakit sekali. Siapa itu? Aku cuma mau tidur nyenyak, kenapa mereka memukulku? Ia bangkit dari jaring laba-laba dengan ekspresi memilukan, mata merahnya kembali bersinar terang saat melihat jiwa Bailey Pangpang kembali ke tubuhnya, dan sudut jaring laba-laba yang telah terpotong dari tubuhnya sendiri. Oh tidak, pria gemuk ini bisa melukai soul waferku. Ini mengerikan, apa yang harus kulakukan? Bocah laba-laba duduk di atas ranjang sutra laba-laba yang lembut, tampak sedih. Setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, memasang ekspresi, untuk apa berusaha. Sudahlah, biarkan saja. Mau tidur lagi. Dia bergumam setuju, berbaring kembali di tempat tidur yang empuk, dan menutup matanya dengan puas. Gedung asrama, Bailey Pangpang, yang terbaring di tempat tidur seperti babi mati, mendengus 2 kali dan perlahan membuka matanya. Dia menatap kosong ke langit-langit selama beberapa detik, lalu tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Astaga, ada monster. Dia menoleh ke arah tempat tidur Lin Qiye, tetapi mendapati tempat tidur itu kosong. Dia melirik jam tangan Rolex di tangannya, lalu mengenakan sandal dan berlari keluar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Shen Qingzu kembali dari kafetaria. Ketika Shen Qingzu melihat Bailey Pangpang berlari keluar, dia awalnya terkejut, lalu membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget dan berseru, "Kau, bagaimana bisa kau?" Bailey Pangpang melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Shen Qingzu tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Bailey Pangpang. Sebaliknya, dia berlari ke beberapa asrama untuk memastikan semua orang masih tidur sebelum menatap Bailey Pangpang dengan terkejut. Begini ceritanya. Shen Qingzu menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi kepada Bailey Pangpang, yang mengangguk sambil berpikir. Pantas saja, sepertinya orang-orang tak sadar lainnya, seperti aku sebelumnya, jiwanya terjebak di jaring laba-laba raksasa itu. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Shen Qingzu dengan cemas. Bukan apa-apa, mereka hanya terjebak. Aku bisa menyelamatkan mereka, kata Bailey Pangpang sambil mengangkat bahu. Kau bisa menyelamatkan mereka? Tanya Shen Qingzu dengan penuh semangat. Benarkah? Apakah menurutmu aku berbohong? Bagaimana kita harus menyelamatkannya? Aku punya caraku sendiri. Bailey Pangpang tersenyum puas, mengeluarkan kacamata satu lensa dari sakunya, dan memakainya di hidungnya. Saat Bailey Pangpang mengenakan kacamata berlensa tunggal itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya di udara saling berjalin membentuk jaring besar yang menyelimuti seluruh kamp pelatihan. Dia pernah menggunakan benda terlarang ini sebelumnya saat melawan pasukan bertopeng. Itu adalah urutan reruntuhan terlarang 315, mata penglihatan sejati. Setelah dikenakan, tidak ada apapun, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat menyembunyikannya, termasuk jiwanya. Begitu banyak, gumam Bailey Pangpang, saat kalung Yao Guang di dadanya memancarkan cahaya keemasan, yang menyatu menjadi bayangan pedang besar, membawa tubuh Bailey Pangpang dan membuatnya melayang ke udara. Shen Qingzu menatap kosong sosok Bailey Pangpang yang menjulang tinggi, yang sebenarnya memiliki sedikit keindahan surgawi. Sial, enaknya jadi kaya. Bailey Pangpang berdiri tegak di udara, menunggangi Yao Guang, mengenakan mata penglihatan sejati, dan memegang pedang pemutus jiwa. Angin sepoi-sepoi menyapu ujung pakaiannya, membawa jejak aura halus dan dunia lain. Senyum percaya diri terpancar di wajahnya.
Cahaya hitam dari pedang pemutus jiwa menyapu langit, tepat mengenai jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu putus sebagai respons, dan jiwa yang melekat padanya terlepas, secara otomatis terbang kembali ke tubuh asalnya. Bayangan pedang yang dibentuk oleh Yao Guang menyeret tubuh Bai Li Pangpang, membuatnya terbang di udara. Cahaya hitam dari pedang pemutus jiwa terus berkedip, dan jaring laba-laba tak terlihat di langit runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bocah laba-laba di gudang itu tiba-tiba duduk tegak, memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan, berguling-guling tak terkendali di atas hamparan sutra laba-laba yang lembut. Pria gemuk itu, dia memotong kain sutraku. Aduh, aduh, aduh. Tidak, aku tidak tahan lagi. Baiklah, aku akan mengembalikan semua jiwa ini padamu, oke. Menerima. Dia mengulurkan telapak tangannya ke langit yang jauh, dan jaring laba-laba yang menutupi kamp pelatihan dengan cepat menghilang, kembali ke telapak tangan bocah laba-laba. Jiwa-jiwa yang awalnya melekat pada jaring laba-laba juga jatuh dan kembali ke tubuh fisik mereka. Bai Li Pangpang, yang membawa pedang pemutus jiwa, berhenti karena terkejut saat melihat jaring laba-laba dengan cepat menutup ke satu arah. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku, kan? Bai Li Pangpang memasukkan kembali pedang pemutus jiwa ke dalam cincinnya, meletakkan tangannya di pinggang, dan tertawa penuh kemenangan. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia menaikkan kacamata satu lensanya ke pangkal hidung dan bergumam pada dirinya sendiri, bersembunyi di sana.